Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 beranggota 5 orang. Di sini kami akan menjelaskan tentang identifikasi dan penetapan metampiron, metode kualitatif dan kuantitatif. Langkah pertama adalah persiapan alat dan bahan. Yang pertama ada pipet volume, ada pushball, ada juga rak tabung dan juga tabung. Ada 3 buah lagu ukur. Ada juga beker gelas. Ada Erlenmeyer. Ada juga mortar dan plat tetes. Ada juga Bunsen, ada juga neraca analitik, ada juga kuvet dan juga spektrofotometri UV vis. Adapun bahan-bahan yang perlu dipersiapkan antara lain ada HCl encer, ada H2SO4, ada juga FeCl2 dan BaCl2, ada sampel antalgin dan ada I2, ada juga K2CR2 dan juga sampel Revalin. Langkah pertama kita masuk dalam prosedur kualitatif tahap 1 sampai tahap keempat. Ambil sebanyak 3 ml larutan 10% zat, kemudian ditambah 1-2 ml HCl encer, kemudian ditambah lagi 1 ml FeCl3, dihomogenkan, akan timbul warna biru. Kemudian berubah menjadi merah dan akhirnya tidak berwarna. Tahap kedua, ambil sebanyak kira-kira 10 mg zat, kemudian ditambahkan 2 ml 0,5% asam kromatopat, kemudian tambahkan asam sulfat pekat. Panaskan dalam penangas air 5 menit, akan terbentuk warna biru sampai ungu, menunjukkan adanya formaldehid. Tahap ketiga, ambil sebanyak 2 ml larutan 10% zat, kemudian diasamkan dengan 1-2 tetes HCl encer, kemudian dipanaskan di atas api Bunsen. Maka akan timbul gas SO2. Gas SO2 dapat ditunjukkan dengan cara celupkan ujung batang pengaduk pada larutan bikromat dalam sulfat encer, lalu kenakan uap yang keluar dari tabung reaksi
akan berwarna orange, kemudian berubah menjadi hijau. Kita masuk dalam tahap keempat. Ambil sebanyak 2 ml larutan 10% SAT. Kemudian diasamkan dengan HCl encer 1-2 tetes. Lalu tambahkan 1 ml BaCl2 lalu tambahkan larutan iodium atau I2 tetes demi tetes, maka warna iodium akan hilang dan akan berbentuk endapan putih dari barium sulfat atau sulfit S2O3. Langkah selanjutnya kita masuk dalam proses tahap kuantitatif. Tahap pertama, pembuatan larutan uji. Selanjutnya, timbang sejumlah 10 tablet dan hitung bobot rata-rata tablet tersebut. Kemudian dihaluskan dan timbang kurang lebih 150 mg. Kemudian dimasukkan ke dalam beker gas dan ditambahkan air, lalu dihomogenkan. Kemudian dimasukkan ke dalam labu takar 100 ml. Lalu tambahkan air sampai tanda batas. Selanjutnya kita masuk dalam tahap penetapan blanko, larutan uji dan juga sampel. Langkah selanjutnya kita masuk dalam tahap penetapan larutan baku. Pipet 1 ml larutan baku, kemudian masukkan ke dalam tabung reaksi. Setelah itu, pipet 1 ml larutan kromatopat, kemudian tambahkan ke dalam tabung reaksi yang sudah berisi larutan baku tersebut. Setelah itu, pipet 10 ml larutan H2SO4,
Kemudian tambahkan ke dalam tabung reaksi tersebut. Selanjutnya kita masuk dalam tahap uji blanko. Pipet 1 ml Aquades, kemudian tambahkan ke dalam tabung reaksi. Setelah itu, pipet 1 ml larutan kromotopat, lalu tambahkan ke dalam tabung reaksi yang sudah berisi 1 ml Aquades tersebut. Setelah itu, pipet 10 ml larutan H2SO4, kemudian tambahkan ke dalam tabung reaksi tersebut. Kita masuk dalam tahap penetapan sampel. Pipet 1 ml larutan uji, kemudian masukkan ke dalam tabung reaksi tersebut. Setelah itu, tambahkan 1 ml larutan kromotopat, setelah itu pipet 10 ml larutan H2SO4, lalu masukkan ke dalam tabung reaksi tersebut. Nah, jika ketiga sampel tersebut sudah tersedia, maka ikat ujung tabung reaksi dengan karet, kemudian panaskan selama 25 menit di atas hot plate. Setelah itu, angkat dan dinginkan di dalam suhu ruangan. Lalu buka tutup tabung tersebut, lalu masukkan masing-masing ketiga sampel tersebut ke dalam beker gelas. Setelah itu, tambahkan secukup air. Kemudian dihomogenkan. Setelah dihomogenkan, masukkan larutan uji pertama ke dalam labu ukur. Lalu tambahkan air sampai tanda batas.
Setelah itu, masukkan larutan uji yang kedua ke dalam labu ukur. Setelah itu tambahkan air sampai tanda batas. Yang terakhir, masukkan sampel tersebut ke dalam labu ukur. Setelah itu, tambahkan air sampai tanda batas. Kemudian, homogenkan ketiga sampel tersebut. Jika ketiga sampel tersebut sudah tersedia, maka kita masuk dalam perhitungan menggunakan spektrofotometri UV Vis. Sebelum kita melakukan perhitungan, terlebih dahulu kita memperhatikan kuvert apakah benar-benar bersih. Jika belum bersih, maka lakukan pencucian terlebih dahulu. Setelah itu, dibersihkan dengan tisu dan pastikan kuvert dalam keadaan bersih. Setelah itu, masukkan larutan uji yang pertama di pipet tetes demi tetes sampai tanda batas. Kemudian masukkan ke dalam spektrofotometer UV Vis. Setelah itu, sampel kedua, pipet tetes demi tetes, kemudian masukkan ke dalam spektrofotometer tersebut. Setelah itu, sampel yang ketiga, pipet tetes demi setetes, kemudian masukkan ke dalam spektrofotometer UV Vis tersebut. Setelah itu tutup dan ukur absorbansi pada panjang gelombang 575 nanometer. Setelah nilai absorbansinya sudah kita dapatkan, maka yang perlu kita lakukan adalah membuat kurva kalibrasi. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat.